Kali ini secara khusus mari kita bicara mengenai yang namanya toxic relationship. Well, obrolan tentang toxic relationship menjadi sangat menjamur belakangan ini dipicu oleh persidangan Johnny Depp bersama dengan Amber Heard. Masing-masing kemudian saling menyerang, saling menuntut, kemudian saling mengklaim bahwa dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan domestik atau domestic violence di rumah tangga mereka. So, definisi tentang toxic relationship yang dialami oleh Johnny Depp bersama dengan Amber ini pertama kali dipakai oleh seorang mantan jaksa yang juga merupakan ahli dalam kekerasan domestik dan kekerasan seksual di dalam rumah tangga, yakni Michelle Charnes. Nah, bicara tentang toxic relationship, istilah ini sebenarnya dipopulerkan oleh seorang dokter ahli psikologi sejak tahun 1995, yaitu Lillian Glass. Di dalam bukunya yang sangat terkenal yakni Toxic People. Nah, yang menarik dari definisi dan beberapa tulisan populer yang sekarang dimuat di majalah Psychology Today, apa sih sebenarnya yang disebut dengan toxic relationship itu dan bagaimana caranya kita bisa terhindar dari hubungan yang seperti itu. Ingat loh ya, yang namanya toxic relationship itu tidak melulu terjadi antar pasangan. Jadi yang namanya toxic relationship itu bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di kantor. Makanya di dalam beberapa buku saya yaitu Toxic Employee dan Toxic Leader, saya bercerita tentang jenis beracun ini bisa terjadi dalam hubungan di tempat kerja, dengan sesama karyawan, juga dengan atasan kita. Nah, secara khusus pada kesempatan ini, mari kita bicara mengenai toxic relationship yang banyak terjadi di pasangan atau orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama-tama adalah hubungan itu mulai menguras energi. Kalau kita bicara tentang energi, maka ada dua kemungkinan. Apakah energi kita justru bertambah atau energi kita berkurang? Nah, di dalam hubungan yang toksik, yang terjadi adalah energi semakin terkuras dan kita menjadi semakin capek di dalam sebuah interaksi. Artinya, setiap kali perjumpaan, pertemuan, atau interaksi kita makin lama membuat kita makin capek. Energi kita makin habis. Ciri yang kedua, mulai saling menyalahkan atau saling memojokkan. Jadi bisa terjadi di dalam sebuah toxic relationship, biasanya ada pelaku dan korban. Bahkan kadang-kadang bisa juga terjadi yang namanya efek gaslighting. Justru si korban itu yang merasa bersalah di dalam situasi yang toksik ini. So, dalam ciri yang kedua ini ada masing-masing pihak yang merasa terus-menerus dipojokkan atau dipersalahkan. Yang ketiga, tidak adanya trust. Jadi tidak ada kepercayaan di mana sampai akhirnya salah satu bahkan memonitor terus-menerus pasangannya ini. Lebih parahnya lagi, pasangan yang memonitor bisa berkata kepada yang dimonitor bahwa justru dengan cara seperti itulah sebenarnya dia menunjukkan rasa sayang dan perhatiannya. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya adalah karena dia tidak percaya, makanya dia terus-menerus melakukan memonitor ini. Anda tidak bisa menjadi diri Anda sendiri karena banyak topeng, banyak hal yang harus kita korbankan untuk bisa membuat pasangan kita menjadi lebih happy atau lebih suka. Dia harus berpura-pura, dia harus menyesuaikan, dan banyak pengorbanan yang harus dia berikan. Ciri berikutnya adalah mulai saling menyerang. Bahkan diceritakan kepada pihak yang sama sekali tadinya tidak tahu jadi tahu, keluarga besar, bahkan bisa diumumkan atau diceritakan di status di sosial media dan sebagainya. Dan ciri berikutnya adalah bukannya sisi-sisi terbaik yang kita keluarkan, tetapi sisi terburuk itulah yang muncul. Jadi boleh dikatakan bukannya seseorang justru menemukan dirinya, membuat nilai-nilai yang jauh lebih bagus, tapi yang terjadi adalah kita mengeluarkan hal-hal yang terburuk dari diri kita sendiri. Kita menjadi pemarah, kita menjadi kejam, kita menjadi mengata-ngatai atau melakukan perilaku yang sebenarnya kita pikir ini kok bukan gue banget. Ciri berikutnya adalah kita makin gak percaya dengan diri kita, harga diri kita menjadi semakin turun. Ciri berikutnya di dalam sebuah hubungan yang toksik adalah banyak dramanya. Yang menarik kalau kita perhatikan dari berbagai kisah cerita hubungan-hubungan yang toksik adalah mereka nggak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi pada pasangannya. Jadi hari ini ceritanya seperti ini, besok ceritanya seperti ini, besok apalagi. Sehingga yang terjadi adalah masing-masing pasangan ini atau salah satu pasangan yang menjadi bagian dari situasi yang toksik ini jadi menerka-nerka. Besok kejadiannya apalagi ya? Situasi apalagi, cerita apalagi yang akan terjadi. Berikutnya, di dalam sebuah hubungan yang toksik, mereka masing-masing saling menjauh. Jadi berusaha untuk menghindari satu dengan yang lain. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang hubungan di dalam keluarga, harusnya merasa nyaman, tidak ada masalah ketika harus bertemu bersama-sama. Yang terjadi sekarang adalah saling menghindari atau berusaha untuk tidak bertemu. Dan yang terakhir, dan yang sangat penting adalah di dalam sebuah hubungan yang toksik, orang merasa makin gak bahagia. Well, kata si Lillian Glass, sebenarnya wajar di dalam sebuah hubungan itu ada naik dan turunnya. Tetapi di dalam hubungan yang toksik, yang terjadi adalah
masa berkepanjangan di mana kita justru semakin depresi, semakin tidak bahagia di dalam hubungan tersebut. Maka waspadalah. Pertanyaannya adalah, terus apa yang bisa dilakukan? Yang pertama-tama adalah terapkan dan tentukan batas-batasnya. Artinya begini, di dalam sebuah hubungan, baik hubungan secara personal, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan kita, atau hubungan di tempat kerja, kita harus punya batasan. Artinya begini, mungkin di batas-batas tertentu Anda masih bisa menerima perlakuan-perlakuan, kata-kata atau ucapan yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika batas itu Anda merasa sudah terlewati, Anda harus belajar untuk bersuara. Paling nggak Anda mengatakan kepada pihak yang penyebab atau melakukan itu bahwa Anda sudah melanggar batas-batas di mana Anda bisa mentolerir itu. Jadi dengan demikian, yang bersangkutan juga tahu bahwa apa yang dilakukannya sungguh-sungguh tidak menyenangkan buat Anda. Tips berikutnya yang bisa diberikan kepada orang-orang yang berada dalam kondisi toxic relationship ini adalah belajarlah untuk bisa mandiri. Yang sering kali terjadi adalah orang terus-menerus berada di dalam kondisi toxic relationship itu karena mereka merasa mereka nggak punya pilihan. Mereka takut untuk merasa sendirian. Akhirnya kemudian mereka membiarkan mereka tenggelam masuk dalam kondisi toxic relationship ini. Ada pacar yang terus-menerus diperalat oleh pacarnya juga gara-gara takut untuk merasa sendirian. Well, kadang-kadang kita harus berani untuk memutuskan jauh lebih baik kita berada dalam kondisi sendirian daripada terus-menerus berada dalam situasi yang toksik dan terus-menerus menguras energi kita dengan luar biasa. Dan yang terakhir adalah belajar untuk tidak membiarkan diri kita, terutama harga diri kita, ditentukan oleh orang lain. Jangan membiarkan pasangan Anda, orang-orang tersebut terus-menerus melukai harga diri Anda. Kadang-kadang mereka adalah orang yang sebenarnya bermasalah atau punya problem. Sehingga kalau Anda membiarkan diri Anda ditentukan oleh mereka, maka Anda membuat diri Anda ditentukan oleh orang yang salah. Belajarlah untuk mandiri, belajarlah untuk menentukan diri Anda sendiri. Ada satu kalimat yang menarik yang diucapkan oleh Eleanor Roosevelt, di mana dia mengatakan orang lain tidak bisa melukai Anda tanpa persetujuan dari Anda. So, semoga kita semakin waspada di dalam toksik. Sebisa mungkin kita bisa keluar dari relationship yang seperti itu, apalagi kalau masih di awal-awal. Jangan sampai keterusan, tapi kalau enggak, belajarlah untuk tegas, belajarlah untuk bisa menyikapi seperti ini. Karena yang paling tragis sebenarnya adalah ketika potensi bakat kita akhirnya tidak berkembang karena terus-menerus berada dalam situasi kondisi yang toksik seperti ini. Semoga kita bisa terhindar. Dari saya, Tony Dio Martin. Salam antusias.